Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK, kembali lagi bersama saya Putri Erlinda dalam program FDK Talks. Sebagai mahasiswa, tentunya kita membutuhkan motivasi untuk terus semangat belajar, berkarir, dan berkarya. Nah, pembahasan mengenai motivasi dan semangat belajar dan berkarya ini tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ngobrol dan sharing bersama salah satu profesor yang menginspirasi dan berkompeten tentunya. Mari kita sambut Profesor Dr. Ali Nurdin SAG MSI. Selamat datang Prof. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih karena Prof. Ali sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, ngobrol dan sharing bersama Sobat FDK di sini. Nah, kalau kita ngobrol mengenai perjalanan karir nih Prof, Sobat FDK ingin tahu nih, bagaimana sih perjalanan karir Prof. Ali dari mulai kuliah, menjadi dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya, sampai sekarang sudah menjadi profesor nih. Minta diceritakan sedikit, Prof. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi kalau berbicara tentang awal gitu, kadang-kadang ya semua itu kan serba tidak mungkin. Tapi yakinlah bahwa sebuah angan-angan yang besar dan didorong oleh semangat yang kuat, tekad yang kuat, dan kerja keras yang kuat, saya kira semuanya akan bisa tercapai. Kalau mengingat perjalanan karir misalnya gitu, saya seorang anak petani desa, katakan gitu ya. Seorang anak petani desa yang itu tidak mungkin jika dibayangkan akan sampai sekolah S1, S2, sampai S3 itu sepertinya tidak mungkin, tapi semuanya itu serba mungkin. Jadi kalau saya flashback ke belakang gitu ya, ketika masuk ke Fakultas Dakwah, saya kuliah alumni S1-nya Fakultas Dakwah di jurusan PPAI. Yang sekarang jadi KPI kan gitu ya. Jadi KPI itu saya bahkan kuliah ke kampus ke IAIN Surabaya itu tidak tahu jalannya. Jadi ngikut orang, ngikut arus dan memilih prodi atau jurusan apa itu tidak tahu juga. Kebetulan kalau dulu kan ada masa bimbingan-bimbingan gitu itu ya, kemudian ada yang menarik masuk saja di Fakultas Dakwah. Ya sudah masuk di Fakultas Dakwah dan kemudian diterima di Fakultas Dakwah ngambil jurusan PPAI waktu itu yang sekarang KPI. Dan itu mungkin sudah lama sekali ya, sudah tahun 90 mungkin kalian belum lahir ya. Mungkin ada seangkatan orang-orang tua Anda mungkin ya di PPAI. Kemudian pada awalnya sih memang itu yang serba yang saya katakan tadi bahwa semuanya mungkin serba tidak mungkin dan yang mustahil pun bisa menjadi realitas kalau ada keinginan dan usaha yang kuat disertai dengan ikhtiar dan doa. Jadi lulus tahun 94 mungkin masuk di Fakultas Dakwah baru tahun 98. Tapi setelah lulus tahun 94 itu sebenarnya saya mendaftar di Akademi Militer dulu. Jadi Akademi Militer mulai tes daerah sampai pusat. Jadi terakhir itu di Lembah Tidar. Jadi tes yang dulu dikenal dengan Pantokir gitu ya. Tahapan terakhir itu ya, itu di Magelang di Lembah Tidar itu 1 bulan dan ujung-ujungnya dipulangkan. Sedih juga gitu ya, tapi itu namanya sebuah proses. Jadi sebuah perjalanan hidup itu ya memang proses. Kemudian tahun 1998 masuk IAIN Sunan Ampel gitu dulu. Nah, di situ kemudian terus berproses dan akhirnya baru bisa melanjutkan S2 tahun 2000.
S2 di Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Pajajaran dengan beasiswa Dikti. Jadi kemudian kembali ke setelah selesai kembali ke fakultas dan kemudian sekolah lagi tahun 2010 dengan beasiswa Dikti sama di S3 di Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Pajajaran juga. Jadi itu awal-awal bagaimana perjalanan karir dalam mulai kuliah secara singkat S1, S2 sampai S3 itu mungkin dan kembali di sini gitu Mbak Putri kira-kira ya. Cerita Prof. Ali ini tadi sangat mengharukan kita ya, bagaimana perjalanan Prof. Ali, struggle-nya Prof. Ali dari mulai masuk S1, terus daftar di Akademi Militer, dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia kan kadang juga nih Prof, kadang apa yang kita capai itu di perjalanannya itu tidak sesuai ekspektasi gitu. Nggih betul nggih Prof? Iya, betul. Ada hal-hal yang menghambat, pasti ada lika-likunya. Iya. Apa sih, kita ingin tahu, apa sih motivasi dari dalam diri Prof. Ali sehingga Prof. Ali itu masih konsisten sampai sekarang untuk berkarya, terus melanjutkan perjalanan di pendidikan, di akademisi ini, seperti itu Prof. Oke. Motivasi atau tingkat konsistensi selama mengembangkan karir sebagai dosen itu memang setiap orang pasti beda ya. Jadi kalau mungkin setiap orang punya pengalaman tersendiri. Dan alhamdulillah memang kalau diruntut dari perjalanan karir sebagai dosen misalnya kepangkatan itu pada awal-awalnya padahal itu setiap 2 tahun naik kepangkatan itu. Kemudian agak tersendatnya itu ya ketika memang habis lulus S3 itu tahun 2013 sampai kemudian setelah selesai S3 itu sampai 2023. Lah ini agak tersendat lama itu hampir 10 tahun. Yaitu karena ada motivasi-motivasi yang lain misalnya ada teman-teman mendorong sekaligus yang penting naik pangkat atau langsung ngurus guru besar itu. Itu kebimbangan ada di sana. Tentu ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Ya namanya profesi sebagai dosen ya memang harus apalagi di era sekarang ini ya memang harus setidaknya memenuhi kewajiban sebagai pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, salah satu indikator menurut saya, indikator ketercapaian profesi dosen itu ya dilihat dari tulisannya kan gitu ya, dilihat dari tulisannya. Mungkin kita bisa cek sekarang misalnya di era yang semuanya serba teknologi digital gitu ya, ya setiap orang bisa ngecek karya siapapun melalui Google Scholar atau yang lain. Nah itu saya kira itu menjadi motivasi tersendiri bagaimana bisa mencapai tugas-tugas sebagai seorang dosen itu secara optimal. Tentu tidak luput dari dinamika. Saya katakan dinamika mungkin selain dari kendala, tapi dinamika-dinamika yang berkembang itu selalu ada dan itu bisa menjadi spirit tersendiri. Bisa dari hal-hal yang terkecil tapi itu bisa memotivasi orang untuk misalnya hal yang remeh misalnya mana karyamu? Nah, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang remeh itu kemudian bisa memotivasi orang untuk terus menulis dan tentu menulis itu adalah sebuah proses. Jadi namanya proses ya enggak langsung jadi. Jadi terus menulis maka itu akan menjadi sebuah habit yang luar biasa dalam menulis. Dan menulis dan akhirnya apa yang akan
dicita-citakan itu akan tercapai. Gitu Mbak Putri ya. Iya, Prof. Ali, ini kita tahu nih bahwa per 1 Februari 2023 kemarin, Prof. Ali ini diangkat jabatannya sebagai profesor atau guru besar dalam bidang ilmu komunikasi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Nah, kita ingin tahu nih Prof, dengan kepadatan kegiatan Prof Ali ini, bagaimana sih cara Prof Ali kalau kita ngobrol tentang manajemen waktu? Kalau Prof Ali itu membagi waktunya itu bagaimana sih Prof? Oke Mbak Putri, jadi eh, apa ya, ketetapan menjadi seorang guru besar itu mungkin menjadi cita-cita semua orang, dan oleh karena itu penetapan menjadi guru besar per 1 Februari 2023 23. ini ya mungkin itu adalah rezeki saya. Qadarullah, Alhamdulillah. takdir Allah itu berkah. Jadi banyak hal-hal yang teman-teman yang berjuang untuk apa ya, pengurusan untuk supaya naik jabatan level tertinggi di bidang akademik sebagai seorang guru besar, dan ini adalah mungkin tahun ini adalah itu rezeki Allah untuk saya. Itu adalah takdir dan anugerah Allah yang harus dan patut saya syukuri gitu ya. Dengan cara apa? Maka insya Allah saya akan mensyukuri terus eh, penetapan jabatan sebagai guru besar itu dengan cara memperbanyak tulisan. Jadi turunnya SK guru besar itu tidak kemudian membuat saya akan berhenti untuk menulis, tapi insya Allah akan tetap terus terus produktif untuk menulis apapun yang bisa ditulis. Jika memungkinkan, mungkin tidak hanya pada artikel-artikel yang dalam skala lokal, nasional, ataupun bisa jadi nanti di artikel yang publikasi di internasional, jurnal internasional yang bereputasi. Gitu. Jadi itu saya kira itu Mbak Putri. Nah, Prof Ali, kalau kita ngobrol soal tulis-menulis tadi untuk menulis karya ilmiah dan penelitian, awal tahun kemarin, di awal tahun 2023, Prof Ali barusan mendapat penghargaan sebagai peringkat 3 kategori dosen dengan publikasi terbanyak di UINSA. Betul nggak, Prof? Betul, betul, betul. Nah, bagaimana sih cara Prof Ali untuk tetap menulis penelitian di tengah-tengah kesibukan Prof Ali yang tentunya kita yakin bahwa itu sangat padat sekali gitu, Prof? Ya, jadi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan bahwa motivasi untuk terus berkarya dibarengi dengan semangat tetap apa ya, berdedikasi terhadap tugas dan tanggung jawab yang tentu setiap orang berbeda, tapi dengan selalu menulis, meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan yang ada itu menjadi sesuatu yang apa ya, ketika menulis dan dipublish itu ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri. Apalagi kalau kita lihat misalnya sekarang bisa mengecek itu kan, misalnya di Google Scholar gitu aja sudah Iya, dilihat bisa kita lihat berapa riwayatnya. karyanya Iya. gitu. Itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri. Dan itu lagi-lagi adalah rezeki Allah, penghargaan sebagai dosen dengan publikasi terbanyak peringkat 3, dan itu tanpa dipikirkan. Jadi motivasi menulis bukan untuk mendapatkan penghargaan itu, tapi itu adalah sebagai efek atau apa ya istilahnya, reward dari seorang menulis, meskipun hanya sebuah penghargaan, tapi itu adalah sebuah apa ya, penghormatan yang luar biasa kepada para penulis, dan itu saya kira bisa memotivasi teman-teman dosen yang lain untuk meningkatkan publikasi karya ilmiahnya. Gitu, Mbak. Nah, iya Prof. Prof Ali ini kan berarti sudah sering ya Prof hitungannya buat publikasi jurnal. Nah, apa sih
tips dan trik yang bisa Prof. Ali berikan kepada Sobat FDK di sini dan juga teman-teman, biar kalau teman-teman itu mau publish itu dipermudah gitu. Kan kalau kita tahu ya, untuk publish jurnal itu pasti melewati tahap-tahap. Kita submit dulu, revisi berkali-kali dari jurnalnya. Nah, itu apa sih Prof tips dan triknya gitu? Oke, tip dan trik menulis sebuah artikel jurnal tentu sangat banyak, tapi yang terpenting adalah menulis sebuah jurnal itu perlu kesabaran dan doa. Kenapa? Karena prosesnya sangat panjang. Yang pertama untuk dilakukan menulis sebuah jurnal itu tentu harus memiliki stock of knowledge. Jadi stok pengetahuannya harus banyak tentang apa saja, apa yang menjadi fokus apa yang akan ditulis itu harus memiliki referensi yang banyak. Tanpa itu orang menulis akan mampet, mau dikemanakan. Satu. Tapi kalau sudah memiliki pengetahuan yang banyak tentang apa yang ditulis dan itu sesuai dengan apa minatnya. Orang menulis tanpa minat tidak jadi. Maka orang menulis juga sesuai dengan minatnya. Maka itu akan jadi. Kalau sudah menjadi sebuah tulisan, triknya adalah memilih jurnal. Nah, memilih jurnal itu ya sangat banyak sekali. Tinggal kita tahu kapasitas tulisan kita itu. Kira-kira pantas nggak di misalnya di nasional Sinta 2 kira-kira gimana. Tapi kadang-kadang itu memang nggak bisa diprediksi. Menurut kita itu tidak pantas, ternyata menarik bagi jurnal-jurnal Sinta 2. Maka triknya adalah tulis saja dulu, baru kita carikan jurnal. Nah, kalau sudah ketemu jurnalnya sesuai dengan skupnya, maka kita pelajari template-nya. Template-nya jurnal itu seperti apa. Jadi itu kalau sudah kita sesuaikan dengan template jurnal itu, kita submit. Reject, revisi adalah hal yang biasa dalam penulisan jurnal. Jadi kalau namanya reject jurnal saya di jurnal internasional itu sudah tidak terhitung. Kenapa? Ya karena mungkin tidak pengelola jurnal editor in chief-nya atau eksekutif editornya tidak tertarik terhadap tema yang kita tawarkan. Tapi percayalah bahwa di jurnal lain masih banyak yang mungkin tertarik dengan tulisan-tulisan yang sudah ditulis itu. Jadi di-reject, submit, cari jurnal lagi. Di-reject, submit, cari jurnal. Terus itu adalah tidak boleh ada kata lelah, putus asa. Tapi kesabaran. Insya Allah orang yang sabar itu akan mendapatkan imbalan yang terbaik. Amin. Gitu, amin. Mbak. Ya. Ya, Prof. Berarti Prof. Ali ini juga sempat merasakan ya, Prof, gimana di-reject, rasanya di-reject dari jurnal. Nah, terakhir nih, Prof. Apa sih harapan dari Prof. Ali Nurdin sendiri untuk mahasiswa dan Sobat FDK di luaran sana biar mereka itu terus punya motivasi untuk melanjutkan pendidikan dan membawa perubahan di sekitar mereka? Ya, ini catatan menarik pada teman-teman adik-adik mahasiswa. Mungkin yang perlu ditingkatkan adalah motivasi belajarnya. Motivasi belajar itu tentu tidak hanya harus datang ke kampus, kuliah, pulang, yang penting tidak pernah absen, kan tidak itu. Tapi kalau melihat pengalaman-pengalaman di kelas dan baca itu sebenarnya teman-teman adik-adik mahasiswa itu masih kurang di bahan bacaan. Jadi bahan bacaannya masih sangat kurang. Nah, ini yang perlu ditingkatkan oleh adik-adik mahasiswa supaya bisa menulis sebuah artikel yang baik, memerlukan referensi yang banyak. Nah, referensi itu harus dibaca. Dan yang penting ada motivasi untuk melampaui yang lain. Dengan keyakinan itu, maka mahasiswa itu akan bisa melompati sebuah prestasi-prestasi meskipun itu sesungguhnya bukan harapan. Tapi orang menulis, seorang akademisi menulis dan publish di sebuah jurnal itu adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Dan saya kira itu juga menjadi
kebanggaan bagi mahasiswa jika artikelnya publish. Itu ada perasaan yang luar biasa dalam diri. Iya, Prof. Gitu. Betul sekali. Sebagai mahasiswa, kita kalau ada pencapaian itu juga pastinya bangga gitu loh, Prof. Apalagi di kelas mahasiswa kita sudah bisa publish di jurnal, Iya. apalagi yang bereputasi gitu, Prof. Nah, Sobat FDK, alhamdulillah nggak terasa kita udah ngobrol cukup lama bersama Prof. Ali Nurdin di sini. Semoga apa yang kita obrolin dan kita sharingkan hari ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua, termasuk Sobat FDK dan juga mahasiswa yang lainnya. Saya Putri Erlinda Arianti bersama Profesor Dr. Ali Nurdin SAG MSI pamit undur diri. Apabila ada yang salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FDK, ada cerita, ada ilmunya. Ajib. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing ala ala ajo cing. Ajo cing